Selamat datang di Mulut Netizen. Review film. Ya, Anjay. sudah mulai pede. Tidak malu udah sekarang mah. Enggak, masih malu sih. Masih malu ya? Selalu. Masih malu. Jadi kita habis nonton ya? Nggak mungkin dong kalau kita belum nggak habis nonton kan? Karena selalu ngatakan pas habis nonton. Betul. Jadi kita habis nonton film Yang overrated. Aduh. Langsung di awal ya. Kenapa overrated ya? Nggak. Bercanda. Bercanda. Film Sore. Istri dari Masa Depan. Ini lagi hype banget ya. Jadi ini kan lagi hype banget nih Sleng. Ya. Lagi di mana-mana nih. Bahkan kayak kita nonton, bahkan kamu kupaksa tonton. Karena lagi hype banget dong. Ya, Kayak kalau nggak kita review ya nggak sih? Benar. Nah, cuman menurut kamu nih, worth it gak hype-nya dengan keseluruhan ceritanya? Worth it apa enggak? Dengan hype-nya semua orang, Iya. komentar positif. Orang-orang kan bahkan sampai nangis, sampai Ya, standing benar. applause, Ya. sampai ada yang galau berhari-hari, ada yang mutusin cowoknya gara-gara film ini gitu. Beneran ada betul cowoknya? Ya ada aja. Gitu. Gimana? Kalau worth it enggak sih, kalau menurut gue ya, ini menurut gue pribadi ya, apa yang gue rasakan benar-benar setelah nonton, kayaknya nggak segitunya deh. Nggak bisa gitu ya? Iya, enggak, maksud gue nggak bilang film jelek, filmnya bagus, cuma maksud gue kayaknya untuk semua orang bilang, wah ini bagus banget, ini sangat amat, plotnya sangat amat, wah berbeda lah gitu, kayak nggak nyampe deh. Kan film ini ya, remake dari web seriesnya kan? Ya. Web seriesnya yang Tropicana Slim. Judulnya sama Sore Istri dari Masa Depan juga. Iya. Bahkan pemeran cowoknya sama nih, si Dion Wiyoko. Cuman yang beda Dion emang Wiyoko cuman memang pemeran si ceweknya yang beda. Ya. Gitu. Jadi menurut kamu tidak se-hype itu ya? Gak tahu sih ya, maksudnya gue tuh karena ngebaca banyak teman-teman gue tuh ngepost juga di sosmednya gitu kan, ngepost di Instastory gitu, kayak film ini bagus, wow gila, ekspektasinya keren, sinematonya keren gitu. Jadi ekspektasi pas nontonnya kan jadi tinggi kan. Betul. Nah ternyata tuh pas nonton tidak seperti itu. Nggak, maksudnya Filmnya bagus, cuman memang mungkin aku kan orangnya emosional ya. Nah. Tapi aku juga nggak sampai nangis ternyata. Gitu. Iya kan, Iya, maksudnya- karena ternyata filmnya tuh nggak yang undang orang sampai nangis gitu loh. Terus juga ada beberapa teman gue ngeliat di sosmed tuh ngomong kayak, gila ini kalimatnya puitis banget, senja-senja, anak senja gitu. Nggak juga, orang kan juga kalimat puitisnya juga dikit kan. Iya, Maksudnya quotes-quotesnya nggak cuma 2 lah. Gitu. iya kan, nggak banyak dan nggak overuse kan. Jadi kayak menurut gue, ya udah film bagus aja gitu loh, bukan yang sampai kayak wah gila nih, sinema banget nih, wah one of the kind gitu, nggak juga Iya. gitu. Tapi jujur untuk produksi film Indonesia, mungkin cara si Yandi Lawrence nih mengemas si ceritanya, scene per scene-nya tuh bagus sih. Ya, Kayak cara dia entah kenapa nih antara scene sama antara background musiknya tuh pas banget gitu sih. ya benar. Kayak bener-bener maksudnya gimana ya? Ya dia Berkesan bisa banget. dia bisa masukin sound effects dan background musiknya itu yang pas lah di Iya, momen yang pas gitu. cocok banget gitu. Bahkan Tapi sampai emang ada beberapa saat sampai beneran merinding. Ya. Tapi emang kita harus ini dulu ya, shout out dulu buat produsernya, Iya. Mas Yandi Lawrence. Betul. Karena kayaknya tahun ini tuh jadi tahunnya dia ya. Dengan sebelumnya kan dia buat cerita seperti di film-film ya. Iya, jadi nggak seperti film. Sebelumnya lagi dia buat 7 kakak 1 saudara. Bukan ya? Satu anak 7 ponakan. Saudara 7 ponakan, ya maksud gue. Ada satu saudara 7 ponakan ya? Ya itulah, gue Iya, nggak nonton juga. belum nonton juga. Ya. Home Sweet Loan gitu. Terus kayaknya emang dia jago banget sih di film-film genre yang kayak gitu kan. Jadi kayak Shout out. bagus, cuma keren. Respect. Nah, Tapi emang bagus sih, maksudnya untuk kualitas film Indonesia itu bagus banget. Mungkin ceritanya sebenarnya premisnya biasa aja ya, Sling. Ya nggak premisnya sih? biasa aja dan Premisnya udah biasa banyak aja. dipakai nggak sih, Iya, time lapse gitu Betul. kan. Bahkan mungkin ada orang yang sampai apa ya namanya ya,
bilang kalau lo suka Kimi no Na wa, lo nonton ini gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak nyambung sih sebenarnya, nggak mirip. Anda yang kirimin postingan itu ke saya. Kan biar Anda mau nonton. Biar Anda Saya mau nungguin nonton. meteor loh. Iya. Nggak ada. Tadi ada momen di mana, oh ini sorenya kena meteor, sorenya kena meteor. Tapi gue ya. Kecelakaan. Sorenya kenapa kena meteor aja tiba-tiba. Soalnya ini dikasih postingan katanya mirip Kimi no Na wa ya mana meteor, saya menunggu sorenya ketimpa meteor. Ternyata nggak ada, baik-baik Nggak aja ada, dia. nggak ada. Fuck. Tapi ada scene soal meteoran sih. Ya itulah, terlalu cocokologi anjir emang Iya. netizen ya. Ada. Oh ya, sama ini juga. Ya. Aku mau mention juga buat pemeran sorenya, Sel Dara. Sheila Dara. Sumpah, Actingnya bagus banget. best menurut aku ya, 10/10. Tahun ini tahunnya Gila. tahunnya Gila. Sheila Dara sih. Bagus banget. Tahun ini tahunnya Sheila Dara. Ada part momen dimana Sheila-nya dia ngerasa capek gitu kan. Ekspresinya dapat banget gak sih? Ekspresi dia capeknya ininya dapat banget coy, gila. Ekspresi Mas kopi mas. ekspresi muaknya dapat ya. Ekspresinya dapat banget, gila. Awal di awal film dia muncul kan sebagai sosok istri dari masa depan dan nampilin apa ya? Ekspresi muka dewasa, muka orang yang Bahagia siap, gitu ya. kan. Gila, bagus banget. Gue siap nih untuk mengubah hidup suami gue gitu kan. Tapi lama-lama ke belakang-belakang tuh yang beneran kayak anjing capek gue cowok gitu kan. Gila, jujur aku hampir kesel kan Iya, nonton film karena ada part di bagian film itu yang emang diulang terus dan itu buat kesel dan emang berasa kesel ya kayak Iya. anjir lah, gak kelar-kelar coy. Berarti itu berhasil. Berarti sutradaranya berhasil sama filmnya. Shout out lagi buat Mas Yang di Lauren. Lawrence. Mas Lawrence. Iya, cuman memang mungkin low your expectation lah. Maksudnya ini bukan film yang sedih-sedihan yang sampai lu pengen bikin cowok lu peka, lu ajak nonton cowok lu. Ajak nonton cowok lu biar dia peka gitu, enggak. Iya. Enggak ke situ. Di situ ya. Tapi kamu dari awal dapat bisa ngambil pesan inti gak? Aku berubah-ubah tau. Pesan inti ya? Enggak sih. Iya, kamu gak ada pesan Nggak inti. ada. Intisarinya nggak ada. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya Bang goblok apa gimana? enggak, dia kan maksudnya kan intinya kayak ya udah manusia emang nggak bisa berubah gitu Ya, kan. Iya, ya. gue setuju. Emang orang berubah ya karena memang dari diri dia sendiri gitu kan, dari dalam. Ya ada 3 hal yang tidak bisa diubah: kematian, rasa sakit, dan masa lalu. Gitu Dosa kan. Jokowi. Nuni itu nggak dengerin. sorry. Nah ya udah gitu. Nah. Tapi maksudnya kayak apa ya? Ya bagus. Maksudnya ini tuh bener-bener memanjakan mata aja gitu. Paham gak sih? Ya. Bukan tipikal yang kayak terenyuh gitu loh. Nah, tapi ada beberapa film yang ini jujur ya secara mungkin secara color grading dan gitu tuh bagus ya. Ya. Tapi ada banyak malah menurut aku yang satu angle tuh di overuse gitu. Yang dia ngambil latar gede terus di tengah-tengahnya ada objek gitu. Ya, Dan mungkin- sering banget. Cuma sampai terakhir pun scene terakhir juga gitu kan. Si iya. ceweknya di tengah lagi. Maksud gua kayak nggak tahu ya, mungkin karena gua nggak terlalu ngerti film atau apa ya. Mungkin Tapi ini- menurut gua overuse aja itu. Mau menampilkan ciri khas kali. Setiap sutradara kan pasti punya ciri khasnya masing-masing dong di film-filmnya. Iya. Kayak Wes Anderson kan punya apa namanya angle-angle uniknya dia sendiri Ya, gitu kan. ya. Misalkan kayak ada beberapa, pokoknya tuh aku suka ngeliat sutradara-sutradara lain yang di setiap filmnya tuh pasti ada backshotnya misalkan Ya, tahu, atau tahu, apa tahu, kayak gitu-gitu tahu, tuh. tahu, Nah tahu. itu mungkin sih di Lawrence tuh. Yaudah nih ini ciri khas gua nih, gua mengambil Oh iya. latar. Tapi tetap aja menurut gue overuse lah. Ya anjir, maksudnya salah satu alasan kenapa Kelihatan lah, mau maksudnya nonton tuh- kelihatan kelihatan. ya mau nonton itu juga karena kata temen gue sinematonya tuh bagus gitu. Emang bagus sinematonya. Cuman menurut gue terlalu overuse aja, terlalu banyak gak sih? Kayak pengen tunjukin gitu kan. Ya Kayak jadi istilahnya jadi kayak pengen estetikan aja. Terus Ya. juga baik lagi yang masalah intisari. Aku tuh ngerasa di film ini dari awal sampai akhir aku kayak dapat 3 intisari tuh yang berbeda tau. Apa? Dan sama sekali nggak nyambung dengan intisari yang Apa? sebenarnya gitu. Apa? Kan intisari sebenarnya kalau menurut kamu kan orang tuh nggak akan bisa berubah kecuali Iya. diri dia kan. Aku tuh setuju gitu. Cuma menurut aku tuh intisari yang aku dapat di awal tuh pertama adalah
cowok itu nggak akan bener kalau misalnya nggak ada pasangannya. Nah, Nggak ada orang yang mendukung gitu. tapi si Dionnya akhirnya bener nggak ada Enggak, di sorenya. pas awal, pas awal. Oh iya. Kan pas awal kan si sorenya datang untuk memperbaiki hidupnya Dion Iya, kan. iya. Si siapa nama cowoknya? Jonathan. Yanto, bukan Jonathan. Jonathan ya. Iya kan? Akhirnya kita ditunjukkan scene yang emang cewek itu di hidup cowok tuh emang untuk membantu cowok gitu. Gak ada cowok hebat yang belakangnya tuh cewek yang lebih hebat gitu kan. Pasti selalu ada kan. Nah terus akhirnya masuk fase 2 film, malah akhirnya kita diperlihatkan bahwa Sorenya mendukung. sekuat-kuatnya cewek, seindah cewek, ya udah dia tetap ya nggak bisa sendiri aja, dia tetap Iya. butuh cowok, ya ngasih di hidupnya dia. Tiba-tiba akhirnya digeser lagi tuh di akhir film dibantai lagi bahwa yang bisa ngubah hidup lu tuh diri lu sendiri gitu, ya kan? Jadi kayak wow sekali Mas yang di Lawrence ini ya, sangat-sangat Xiaomi dah tuh anjir, udah lama tuh gak dipakai tuh. Nah pokoknya gue dapat yang gue rasakan itu sih pergantian tiga intisari ceritanya. intisari cerita. Ya pembelajarannya banyak lah ya. Banyak banget sih. Pembelajarannya banyak. Cuman sekali lagi kalau misalkan kalian mau bawa cowok kalian nonton untuk biar dia peka, nggak ngaruh. Nggak ada kesana-sananya Iya dah. kan, nggak ada kan. Kayak misalkan kayak nggak ada dah. Nggak Emang bisa. banyak yang alasan bawa cowoknya biar cowoknya peka. Ada kayak misalkan, wah lo harus nonton sama cowok lu sih gitu. Terus kayak ya kalau mau cowok lu sadar nonton ini gitu. Ya. Cuman kayak nggak biasa aja. Tapi ini ya, yang aku suka juga dari film ini. Film ini kan time loops gitu kan. Iya. Maksudnya dia waktunya tuh berulang-ulang lagi kan. Tapi film ini mungkin saking ngebagus ngemasnya ya. Sampai akhir pun aku nggak mempertanyakan tahu si kekuatannya si sore kenapa? ini apa. Kenapa ya? Iya nggak sih? Karena emang serapi itu gitu. Iya, nggak Iya kan? apa namanya? Kan kamu tipe orang yang sangat kritis ya, gitu. Tapi kayak ya udah diterima aja gitu. Makasih ya Mas kopinya. Oh, terima kasih mas. Ini normal nih, aku les juga. Iya kan biasanya kan kalau film-film yang kita tonton yang menurut aku aneh kan pasti ngasih plot hole yang ini kenapa kayak gini sih gitu. Tapi bagiku ya jeniusnya adalah si Andy Lawrence memasukin asal mula si sore itu time loops di akhir. Ya nggak sih? Oh iya benar. Wah itu kataku jenius sih. Ya. Jadi kayak jadi kayak bukan plot twist sih, cuman kayak melengkapi seluruh cerita ya, gitu nggak akhirnya sih? tahu kan kenapa ini berulang, Iya, kenapa ini terjadi gitu. Kayak wah keren banget sih. Bagus. Tapi jujur bagian klimaksnya yang harusnya klimaks pas akhirnya dia bertemu kan, pegangan tangan dan semua memorinya balik, jujur nggak dapet di aku. Oh, iya. Nggak apa ya? Nggak tahu nggak ngena aja. Kalau aku sih expect endingnya tuh cuman sebatas mereka ketemu berdua terus mereka tatap-tatapan udah. Aku sih expect endingnya kayak gitu doang ya. Oh ternyata endingnya lebih ya? Iya ternyata endingnya mereka ngobrol. Kalau nggak ini mereka expect-nya terakhir itu si sorenya itu ngelengkapin foto yang kan di fotonya kan ada bayangan cewek kan, ngelengkapin gitu terus nggak ada belakang. Iya. Harusnya gitu ya. Cuma ternyata ingatannya ini malah balik kan. Iya. Terus akhirnya kayak nangis. Terus sebenarnya nangisnya bukan karena ingatan tuh. Apa? Kakinya sore keinjek. Jadi lagi pelukan kan keinjek kan terus kayak gitu. Nah, saat itulah. Ya. Udah, rating dah langsung. Rating. 8,5 lah gua. Walaupun ada bebagian part yang nggak kena ya, tapi mostly dari segi pengambilannya gitu, apalagi si pemeran sorenya itu Si Aldara. menurut gue juara banget, gila, respect banget gila, sumpah itu yang membuat akhirnya 8 tuh kayaknya dia deh, emosi kebanyakan deh. Sevital itu peran deh. Kataku 9/10. 9/10. 9/10? Walaupun nggak bikin nangis, tapi membekas sih. Aku mau nonton lagi sih kalau ada, tapi nggak di bioskop. Nggak nyampe di bioskop. Netflix. Di Netflix. Kalau di Netflix ada, aku akan mau nonton lagi. Soalnya apa ya? Kayak antara scene sama backsoundnya tuh bikin menggebu-gebu gitu loh, suka. Ya. Jadi kayak akan nonton lagi. 9/10. Oke, terakhir sebelum ditutup,
jujur temen gue sangat yang di depan gue ini sangat merekomendasikan ya. Katanya filmnya bagus, relate gitu. Gue tau akhirnya kenapa gitu. Pertama karena itu film pacaran, kedua si cowoknya fotografer anjing. Gue yakin banget relate. Lu pengen kehidupan lu kayak gitu kan mas? Fotografer yang keliling-keliling motor ditemani istrinya. Ini makanya dia relate banget itu. Kalau dia bukan fotografer, pemain judi juga lu nggak relate kan lu. Udah segitu aja. Oke, siap. Sampai bertemu di TV Film Selanjutnya. Dadah.